Indonesia adalah pemilik hutan mangrove terluas di dunia. Hampir seperempat mangrove global ada di negeri ini. Dari Sumatera, Kalimantan, Sulawesi hingga Papua, garis pantai Indonesia dipagari hutan mangrove alami yang luar biasa kaya. Ironisnya, saat banyak negara berusaha mati-matian menanam mangrove, kita justru sering mengabaikannya. Kenapa bisa begitu? Di mata dunia, mangrove Indonesia adalah aset ekologis kelas dunia. Hutan ini bukan sekadar kumpulan pohon di tepi laut. Mangrove berfungsi sebagai benteng alami yang menahan abrasi, meredam gelombang besar, bahkan tsunami. Akarnya yang rapat memecah energi ombak sebelum sampai ke daratan. Negara-negara dengan garis pantai rawan banjir dan badai laut sangat iri pada sistem perlindungan alami ini. Bukan cuma itu, mangrove juga dikenal sebagai penyerap karbon paling efisien di bumi. Bahkan per hektarnya, mangrove bisa menyimpan karbon lebih besar dibanding hutan hujan tropis. Artinya menjaga mangrove sama dengan memperlambat laju perubahan iklim. Inilah alasan banyak negara maju memasukkan mangrove dalam strategi mitigasi iklim mereka. Mangrove juga adalah pabrik kehidupan laut. Sekitar 70% ikan, udang, dan kepiting di perairan tropis bergantung pada mangrove sebagai tempat bertelur dan pembesaran. Tanpa mangrove, stok ikan menurun, nelayan kehilangan penghasilan, dan ekosistem laut ikut runtuh. Banyak negara harus membangun hatchery mahal, sementara Indonesia sudah punya sistem alami gratis dari alam. Lalu kenapa mangrove sering kita abaikan? Salah satu penyebab utamanya adalah cara pandang ekonomi jangka pendek. Mangrove dianggap lahan kosong yang bisa diubah jadi tambak, pelabuhan, pemukiman, atau kawasan industri. Nilai ekologisnya yang besar tidak langsung terlihat dalam angka rupiah cepat. Padahal kerusakan mangrove justru memicu kerugian jangka panjang. Abrasi, banjir rob, intrusi air laut, hingga rusaknya mata pencaharian pesisir. Masalah berikutnya adalah kurangnya kesadaran publik. Mangrove jarang terlihat indah seperti hutan pinus atau pantai pasir putih. Lumpur, nyamuk, dan bau laut membuatnya dianggap tidak menarik. Padahal, di balik tampilannya yang sederhana, mangrove adalah sistem penyelamat pesisir yang sangat kompleks. Ironisnya, banyak negara lain harus mengeluarkan biaya besar untuk menanam dan memulihkan mangrove, karena hutan aslinya sudah lama hilang. Indonesia justru punya warisan alami ini sejak awal, tapi ketika rusakan ini, memulihkannya butuh waktu puluhan tahun, dan biaya yang jauh lebih besar daripada menjaganya sejak awal. Kesimpulannya, dunia iri pada mangrove Indonesia karena mereka tahu nilainya. Tantangan kita bukan kekurangan sumber daya, tapi kurang menghargai apa yang sudah kita miliki. Mangrove bukan penghambat pembangunan, melainkan fondasi pembangunan pesisir yang berkelanjutan. Pertanyaannya sekarang bukan lagi kenapa negara lain iri, tapi kapan kita berhenti mengabaikannya?